Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada isu energi dan lingkungan. IESR juga aktif mendorong transformasi menuju sistem energi rendah karbon dan berkelanjutan dengan melakukan asistensi dan membangun kemitraan strategis dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun subnasional. IESR melihat bahwa salah satu aktor penting dalam mewujudkan transisi energi adalah media massa. Untuk itulah, Capacity Building ini digelar dengan melibatkan puluhan insan media dari puluhan media baik lokal maupun nasional dan berbagai organisasi profesi wartawan, ujar Marlistia Citraningrum, Program Manager Sustainable Energy Access saat acara Capacity Building digelar di Hotel Veve Palembang, Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Menurutnya, media massa memainkan peran penting dalam mengawasi isu perubahan iklim dan transisi energi di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghasil batu bara. Pemerintah Indonesia memiliki target global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memitigasi dampak perubahan iklim melalui kebijakan energi nasional. Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai target bauran energi yang ditetapkan dalam RUEN. Media memiliki peran kunci dalam mendukung transisi energi dengan menyebarkan informasi dan narasi yang dapat mencapai berbagai generasi. Namun, masih terdapat kekurangan informasi mengenai regulasi dan kebijakan terbaru di tingkat subnasional. Melalui Capacity Building, diharapkan media akan memahami perkembangan regulasi yang ada dan berperan dalam mengawasi kebijakan transisi energi yang adil dan inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, media dapat membangun dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proses transisi. Adapun tujuan digelarnya kegiatan disebutkannya antara lain memfasilitasi jurnalis media di Sumatera Selatan untuk mengetahui perkembangan dan regulasi transisi energi, serta meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai perkembangan terbaru dalam kebijakan dan transisi energi pada skala nasional maupun subnasional. Kami sangat bersyukur dengan acara ini karena melibatkan banyak media. Saring dan berbagi ilmu dan hal-hal terkait dengan isu energi terbarukan. Terima kasih kepada IESR yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, ujar Ketua Aji Sumsel, Wiko. Beberapa narasumber dihadirkan seperti Andrea Febi Misna dari Kementerian ESDM, Dr. Aryansyah ST, MT Kabid Energi, Dinas ESDM Sumsel dan Yuda Wiranegara, IESR. Acara di akhir sesi diisi dengan tanya jawab dan status transisi energi daerah. Juga nanti di akhir akan dicoba dikaitkan bentuk rekomendasi seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama terkait dengan perkembangan kebijakan dan dokumen perencanaan transisi energi. Ini sudah banyak dibahas sebenarnya oleh Ibu Dia dan Pak Aryansyah tadi di depan, tapi mungkin coba saya paparkan posisinya saat ini. Yang pertama ada, kita tahu semuanya JETP CIPP yang diluncurkan di November 2023, di mana Indonesia itu akan mendapatkan pendanaan sekitar 21 miliar dolar untuk 3-5 tahun yang fokusnya itu memang di sistem ketenaga listrikannya, baik on-grid ataupun off-gridnya. Saat ini sejak Juli tahun ini Indonesia tuh sudah mengantongi sekitar 1 miliar US dollar yang fokusnya itu banyak di pembangkitan geothermal. Akan tetapi banyak tantangan dan juga banyak diskusi ya Mas terkait dengan JETP ini, di mana fokusnya itu masih mendiskusikan tentang bagaimana JETP ini bisa benar-benar menggelontorkan sekian banyak uang, di mana program prioritas itu sebenarnya masih membutuhkan lebih dari 21 miliar dolar yang telah disepakati oleh Government of Indonesia dan IPG-nya. Itu terkait dengan JETP. Lalu terkait dengan RUU EBET, ini juga mungkin sudah banyak ya kita liput di media, juga banyak kita baca di berita, di mana saat ini masih dibahas oleh DPR RI. Tapi di sini poin diskusi yang banyak didiskusikan adalah
usulan tentang swasta yang bisa menyewa jaringan transmisi PLN untuk meningkatkan akses energi terbarukan, atau mungkin bahasanya power wheeling. Jadi hal ini mungkin yang jadi banyak menjadi topik diskusi dikaitkan dengan RUU EBT ini. Jika sebenarnya RUU EBT ini sudah hijau dan juga di IP 16 yaitu berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Tentunya kami menyadari bahwa energi ini sebenarnya berperan sebagai modal dasar dalam transformasi ekonomi, sehingga transisi energi itu secara perencanaan di dalam RPJPN adalah sebagai support untuk melakukan ekonomi hijau. Dan tentunya jika kita ingin melakukan transisi energi, kita harus memastikan bahwa energi kita itu berketahanan dan berkelanjutan secara ke depannya. Dan ini tentunya juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan calon dan Wakil Presiden terpilih terkait dengan swasembada energi. Selanjutnya, untuk arah kebijakan sektor energi dalam RPJPN 2025 sendiri terkait dengan ketahanan energi, kita berupaya untuk melakukan perluasan akses, kemudian kapasitas, dan juga jangkauan pelayanan infrastruktur energi. Selain itu, pentingnya dalam peningkatan riset, inovasi, eksplorasi, potensi, dan cadangan energi baru. Pengertian energi baru di sini tentunya energi yang sejauh ini belum banyak kita lakukan eksplorasinya. Contohnya adalah hidrogen rendah karbon atau green hidrogen, dan juga ada opsi untuk pengembangan nuklir. Penyiapan itu dan ini semuanya jujur butuh pembiayaan. Pemerintah provinsi, untungnya Bu, pemerintah kita ini Sumsel kalau masuk kita tuh carak-carak. Kita bisa ngajak ISR. Nah, ISR yang keluar dana untuk sosialisasi ini, bukan kita Bu. Kita ngajak ISR untuk sosialisasinya jelajah energi yang kemarin. Pembiayaannya kan dari ISR semua itu. Jelajah energi semua. Jadi pemerintah Provinsi Sumsel itu dalam mengejar target 2025 kita mapan energi itu untuk mengakselerasinya, kalau mengharapkan pembiayaan dari APBD kecil tadi Bu. Tadi sudah Bu Marta tadi sudah jelaskan pemanfaatan APBD untuk sektor transisi sektor EBT dalam mendukung transisi energi sangat kecil. Ibu bisa bayangkan bidang energi itu anggaran 1 tahunnya cuma 50 juta. Bayangkan, bidang saya itu 50 juta 1 tahun. Kalau nak bubar bidang energi itu 50 juta Pak 1 tahun. Tapi kami bisa mengejar target sekarang di 24,18%. Kami manfaatnya nih pihak industri tarik, pihak NGO, think tank, ISR kita ajak sehingga kita capai target 20. Nah, karena melihat keberhasilan kita mencapai target tahun depan, alhamdulillah bidang energi hampir 400 juta sampai 500 juta anggarannya Bu. Jadi nanti masif sosialisasi kita nanti kita akan selenggarakan koordinasi lah dengan teman-teman. Karena kalau 400-500 juta nak bangun PLTS tak cukup duitnya. Lebih baik kita turun sosialisasi langsung ke masyarakat melalui kawan-kawan media, kita adakan FGD, kita adakan ini, jadi target kita tercapai. Salah satu contohnya hari Kamis ya, hari Kamis kita itu dengan sektor batu baranya, kawan-kawan dari pertambangan batu bara itu akan mulai mengantisipasi soal transisi energi. Jadi kalau Australia butuh 10 tahun karena mereka dananya ready. Australia itu dananya ready. Makanya mereka enak aja bilang 2035 itu stop. Dananya itu kuat. Jadi mereka itu menstop batu bara. Mereka bangun pembangkit kincir angin ini di Melbourne ya. Di PLTS masif itu dibangun. Jadi mereka siap 2035 stop. Kita kalau PLN mau di situ kita bisa. Tapi PLN kita nggak ngasih duit. Masanya tadi makanya Bu Marta bilang 3.500 triliun total perlu untuk sektor kelistrikan ini. Nah, jadi kita pelan-pelan
kita tidak masif, tapi kita secara smooth agar di 2045 itu kondisi kita stabil. Jadi konsep kita gini Bu, konsep kita itu sebisa mungkin jangan mengurangi produksi batu baranya. Recording stopped. Hal yang positif, ada negatifnya. Itu yang pertama harus diskusikan. Apa aja yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan dampak ekonomi yang ada sekarang, baik dari positif ataupun dampak negatif dari ekonomi. Yang kedua, kira-kira ekonomi apa yang akan muncul dari potensi yang ada di masyarakat saat ini untuk 30 sampai untuk 20 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kita harus bisa mulai membayangkan kalau tidak ada batu bara, kita fokus ekonominya ke arah mana? Apakah kalau dari studi kami lebih ke agro manufacturing atau agroindustri, karena banyak wilayah-wilayah yang masih ada sawitnya, masih ada karetnya walaupun sangat sedikit, tapi bagaimana teknologi itu bisa kita kembangkan supaya bisa mendiversifikasi ekonomi. Jadi kita harus bisa membayangkan perekonomian pasca tambang batu bara. Dan yang terakhir adalah dari segi sektor energinya, yang seperti tadi Bapak dari bidang energi SDM menyampaikan, tidak semua kondisi sistem energi sekarang itu sebenarnya bisa memadai, bisa reliable untuk kebutuhan energi yang sekarang. Masih ada beberapa kali shutdown listrik dan lain sebagainya. Dan untuk itu perlu ada opsi-opsi energi yang lain yang lebih bersih, di mana opsi energi bersih ini tidak hanya berkontribusi ke peningkatan ketahanan energi di Sumsel, tapi juga berkontribusi ke pengurangan kerusakan lingkungan dari tambang batu bara yang ada.